Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-75. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao dan Duan Yue telah kembali dan keluar dari kabut pelangi. Mereka bertemu dengan murid-murid dari Sekte Infinity yang tengah memburu monster sapi emas. Mereka juga mendapatkan berita bahwa Duan Yue telah dianggap mati oleh orang-orang di Qinghai. Setelah mendapatkan berita itu, dan membantu murid-murid dari Sekte Infinity, akhirnya murid-murid itu kembali dengan buruan yang didapat berkat bantuan Duan Yue. Setelah kepergian mereka, Duan Yue menanyakan bagaimana pendapat Yun Xiao. Haruskah mereka menyebarkan kisah permusuhan antara Sekte Konstelasi terhadap para pembunuh lainnya? Duan Yue berbalik dan menatap Yun Xiao. Samar-samar dia menganggap yang terakhir sebagai tulang punggungnya. Meskipun dia masih berdebat dengan yang lain, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, hatinya sudah dipenuhi dengan kekaguman pada Yun Xiao. Namun Duan Yue masih memanggil Yun Xiao dengan sebutan nak, hingga membuat Yun Xiao mengernyit. Yun Xiao menyarankan untuk Duan Yue memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Yun. Duan Yue mengutuk Yun Xiao dan berteriak, bisakah setidaknya Yun Xiao menunjukkan sedikit rasa hormat kepada senior dalam seni bela diri? Bagaimanapun, dirinya adalah seorang martial emperor bintang 2, dan ia dianggap sebagai tokoh tertinggi yang terkenal di Sky Fragrance. Bagaimana Yun Xiao bisa begitu tidak sopan kepadanya? Namun pada akhirnya, Duan Yue tidak memiliki pilihan lain selain memanggil Yun Xiao dengan sebutan Tuan Muda Yun. Namun ekspresinya penuh dengan ejekan dan tidak ada keikhlasan dalam menggunakan panggilan itu untuk Yun Xiao. Namun Yun Xiao cukup puas. Ia tersenyum dan mengatakan, meskipun Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau, dan Perpustakaan Foursquare lebih lemah dari Sekte Konstelasi, mereka dianggap raksasa di tempat kecil seperti Heaven Sent. Adalah hal yang baik untuk menimbulkan konflik di antara mereka, dan dapat mengambil kesempatan untuk mencuri kapal perang Blue Luan. Duan Yue membenarkan apa yang dikatakan Yun Xiao. Sepertinya ia setuju. Namun seketika Duan Yue tiba-tiba terkejut. Matanya menjadi besar dan dia berteriak dengan terbata-bata dan lantang. Apa yang Yun Xiao katakan? Apakah Yun Xiao ingin mencuri kapal perang Blue Luan? Apakah Yun Xiao tidak waras? Itu adalah kapal perang tingkat 6. Itu terlihat seperti istana dan tak terbendung. Bahkan jika Yun Xiao berhasil mencurinya, Sekte Konstelasi akan memburu mereka berdua sampai ke ujung dunia. Belum lagi, tidak mungkin Yun Xiao bisa mengambilnya. Ketika Duan Yue berteriak bagai orang tidak waras, Yun Xiao masih dengan seksama mendengarkannya dan tidak mengatakan hal apapun. Yun Xiao menimpali bahwa Duan Yue terlalu meremehkan Sekte Konstelasi. Kapal perang Blue Luan bukan apa-apa bagi mereka. Bahkan jika mereka mengirim seseorang untuk memburu mereka berdua, itu paling-paling demi wajah mereka saja. Dengan mengatakan itu, wajah Yun Xiao menjadi gelap dan meneruskan. Untuk menyelamatkan Duan Yue, ia kehilangan 3 kereta Tiger King. Tetapi Duan Yue tidak pernah mengungkapkan rasa terima kasih sedikit pun. Dan sekarang, membuat keributan ketika ia hanya meminta Duan Yue untuk sedikit memberinya kompensasi. Dengan kesal Duan Yue mengatakan, ia akan memikirkan cara untuk mendapatkan kembali 3 kereta Tiger King. Duan Yue takut untuk melakukan apa yang Yun Xiao rencanakan, karena Sekte Konstelasi adalah eksistensi yang lumayan mengerikan. Yun Xiao menanggapi dengan nada mengejek. Menurut Heng Yuan, prajurit terkuat dari Sekte Konstelasi di Qinghai hanyalah seorang martial emperor bintang 1 bernama Xu Feng. Duan Yue dapat membuka segel miliknya selama 1 jam, yang lebih dari cukup untuk menghabisi Xu Feng. Adapun kapal perang Blue Luan, ia akan memikirkan cara untuk mengendalikannya. Wajah Duan Yue berkedip saat dia mengatakan,
Jika mereka berdua benar-benar menghabisi Su Feng dan mengambil kapal perang Bululuan, mereka akan benar-benar bertentangan dengan Sekte Konstelasi. Ia khawatir tidak akan ada banyak ruang bagi mereka di seluruh daratan Yanwu setelah itu. Tidak ada lelucon tentang itu. Ia menyarankan Yuan Shao untuk sebaiknya berpikir 2 kali. Namun sepertinya Yuan Shao masih tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Duan Yue. Ia mengingatkan Duan Yue bahwa Duan Yue adalah orang yang ingin dihabisi oleh Sekte Konstelasi pada awalnya. Sekarang Heng Yuan telah menghilang, tetapi Duan Yue masih hidup. Mereka pasti akan datang kepada Duan Yue bahkan jika dia tidak memprovokasi mereka. Duan Yue yang perlu berpikir 2 kali. Itu langsung menggoda Duan Yue. Sekte Konstelasi tidak pernah ragu mengirim orang untuk menghabisi Duan Yue. Jadi mengapa dia tidak bisa melawan? Dan karena dia masih hidup, mereka tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Tetapi dia masih khawatir. Duan Yue mulai melunak mengatakan, dikatakan bahwa kapal perang Bululuan dapat meminjamkan kekuatan langit dan bumi, dan serangan kekuatan penuh yang dilepaskan darinya dapat langsung menghabisi bahkan seorang Martial Emperor. Dengan menghela nafas, Yuan Shao mengatakan untuk Duan Yue tidak perlu khawatir. Duan Yue hanya harus fokus berurusan dengan Su Feng. Kapal perang Bululuan Puncak memang memiliki kekuatan seperti itu, tetapi membutuhkan 6 alkemis tingkat ketiga untuk mengendalikan array di dalamnya guna mencapai kekuatan itu. Sangat disayangkan bahwa yang dimiliki oleh Sekte Konstelasi di Qinghai hanyalah kapal perang yang rusak. Itu tidak bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang. Tapi hanya dalam mimpi, kekuatan penuhnya bisa dimainkan. Mata Duan Yue berkedip saat dia mendengarkan suara Yuan Shao yang sebelumnya masih terngiang di kepalanya. Dengan segera akhirnya ia menyetujui. Ia akan berhati-hati terhadap angin dan melakukan yang terbaik bersama Yuan Shao. Sekte Konstelasi yang mengkhianati dirinya terlebih dahulu, jadi mereka tidak bisa menyalahkannya untuk hal yang akan terjadi. Setelahnya, mereka segera melesat terbang dengan kecepatan penuh menuju kota Qinghai. 2 hari kemudian, dengan segera kisah Sekte Konstelasi mengirim orang untuk menghabisi Ma Wendi dan yang lainnya, dan merebut naga banjir ungu menyebar seperti api di seluruh Qinghai. Hanya dalam setengah hari, Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau dan Perpustakaan Foursquare mengirim seorang ahli. Di kota Qinghai, banyak orang yang bergosip tentang itu. Banyak yang tidak menyangka Ma Wendi dan yang lainnya dihabisi oleh orang-orang yang dikirim Sekte Konstelasi. Itu adalah berita yang mengejutkan mereka. Ma Wendi dan yang lainnya adalah seorang martial grandmaster, dan masing-masing dari mereka adalah orang dengan kemampuan yang luar biasa. Namun semuanya sudah dihabisi. Namun ada juga yang skeptis tentang hal itu. Sekte Konstelasi sangat kuat, tetapi fondasi mereka sama sekali bukan di selatan. Jadi mengapa mereka menyinggung tirani lokal seperti itu? Itu terlalu tidak bijaksana. Dan bahkan sesaat, orang-orang di Qinghai juga mendengar kabar yang tidak sedap, di mana mereka juga mendapatkan kabar tentang pemimpin Sekte Konstelasi adalah orang cabul. Pemimpin itu sudah berusia ratusan tahun, namun masih mencari gadis muda yang berusia belasan tahun. Pembicaraan tentang Sekte Konstelasi terus terjadi di kota Qinghai, menyebar dari mulut ke mulut. Itu adalah tabu terbesar di Qinghai untuk menghabisi seseorang dan merebut harta mereka. Hampir semua prajurit di Qinghai adalah pemburu, dan yang paling mereka takuti adalah seseorang menyelinap menyerang mereka saat mereka berburu. Jika ada yang melakukan itu dan dipelajari oleh orang lain, orang itu akan dihina oleh seluruh Qinghai. Setelah berita menyebar, Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembunuh Harimau dan Perpustakaan Foursquare mulai mengirim sejumlah besar ahli ke Qinghai. Hanya dalam waktu setengah hari, dikatakan bahwa bahkan ada seorang Martial Emperor di antara mereka. Situasi di Qinghai tiba-tiba menjadi tegang. Sekte menyusutkan jangkauan kegiatan mereka, dan pemburu independen jarang pergi ke laut. Suasana ketidakpastian menyelimuti kota Qinghai, dan untuk sesaat, bahkan jalan pun mulai kosong. Berpindah di dalam kapal perang Bululuan, para alkemis yang bertanggung jawab untuk memperbaiki beberapa array serangan. Sekte Konstelasi adalah eksistensi tertinggi di Qinghai. Jadi, array ofensif kapal perang telah diabaikan untuk waktu yang lama.
Sekarang mereka harus segera diperbaiki. Para alkemis sudah sangat lelah dari semua pekerjaan. Ada juga sejumlah besar alkemis yang tersebar di tempat lain untuk melakukan pekerjaan restorasi. Seluruh kapal perang tampak sibuk. Seseorang mengatakan bahwa kapal perang Bluluan itu sangat gila. Dengan mereka berempat bekerja sama dan begitu banyak bahan, mereka hanya berhasil memulihkan satu array. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat alkemis yang menyempurnakan kapal perang itu. Seseorang yang lainnya menanggapi dengan enggan. Menurutnya, setidaknya beberapa atau bahkan lusinan alkemis tingkat 6 untuk memperbaiki kapal sebesar itu. Jika bukan karena mereka memiliki diagram array, apakah beberapa dari mereka dapat mengembalikan array-nya? Memperbaiki kapal perang Bluluan pasti pemandangan yang megah dan menarik untuk dilihat. Ia bahkan berharap bisa memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Saat mereka tengah sibuk berbincang dan melakukan berbagai perbaikan array, tiba-tiba seseorang tertawa di belakang mereka dan mengatakan, jika bakat mereka luar biasa. Para alkemis terkejut, dan mereka semua berbalik. Ucapan terakhir tidak diucapkan oleh salah seorang dari mereka, melainkan diteruskan oleh seorang pemuda yang tersenyum berdiri tidak jauh. Ekspresi seorang alkemis berubah drastis, dan dia berteriak, siapa Yun Shao dan bagaimana bisa masuk ke dalam kapal? Yun Shao tidak menghiraukan mereka dan hanya bergumam. Bahkan keadaan kapal itu jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Di sisi lain kapal yang tidak jauh dari Yun Shao, ada beberapa prajurit yang berjaga. Wajah mereka di ruangan itu juga berubah. Dengan segera mereka mengepung Yun Shao dalam sekejap. Masing-masing mengeluarkan senjata yang tampak waspada. Mereka berempat semuanya adalah Martial Lord Bintang 8, tapi tidak satu pun dari mereka yang menemukan jejak Yun Shao. Jadi, meskipun auranya hanya ada dalam Martial Lord Bintang 1, mereka tidak berani meremehkan Yun Shao. Salah satu prajurit meminta untuk Yun Shao berhenti di tempat. Apakah Yun Shao tidak tahu bahwa itu adalah kapal Bluluan? Tempat ini adalah area kontrol pusat kapal perang Bluluan. Dengan tidak hanya array hover utama, tapi juga lebih dari 300 array tambahan. Masing-masing terhubung satu sama lain. Itu adalah area terpenting di kapal. Bagaimana bisa Yun Shao sampai di tempat itu? Yun Shao mencibir prajurit itu. Apakah mereka tidak malu untuk mengatakan hal itu kepadanya? Jika ia tidak berbicara, bahkan mereka tidak akan mengetahui bahwa ia ada di dalam kapal itu. Dalam hati Yun Shao bergumam bahwa mereka adalah seorang Martial Lord Bintang 8. Saat suasana tegang, tiba-tiba seorang alkemis berteriak. Ia mengingat Yun Shao. Yun Shao adalah anak laki-laki dari perusahaan dagang yang membawa kristal primordial. Yun Shao melirik alkemis itu dan mengatakan, jika sepertinya alkemis itu memiliki ingatan yang bagus, itu sebabnya ia mengatakan bahwa alkemis itu memiliki bakat dan potensi yang bagus. Bekerja keras dan berjuang untuk kesempatan pergi ke lautan formasi jiwa di masa depan. Yun Shao meminta untuk mereka para prajurit menyingkir. Ia ingin mempelajari array utama kapal. Sambil tersenyum, Yun Shao berjalan menuju barisan utama. Namun seorang prajurit tidak membiarkan Yun Shao begitu saja. Prajurit itu melesat dengan menghunuskan pedangnya ke arah Yun Shao. Namun Yun Shao tidak bereaksi dengan begitu agresif. Ia hanya menghela nafasnya. Tidak hanya seorang prajurit, namun kini ketiganya mulai mengepung Yun Shao dengan menggunakan senjata mereka. Mereka mulai menyerang. Namun, apesnya, mereka bukanlah tandingan Yun Shao. Walaupun mereka memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi pada Yun Shao, pukulan tangan Yun Shao mendarat pada salah satu prajurit itu. Serangan demi serangan terus berusaha mencapai Yun Shao. Namun, tidak ada serangan satupun yang mampu menghantam Yun Shao. Tiba-tiba dari arah belakang atas Yun Shao, salah seorang prajurit melompat dan berteriak. Ia telah mengumpulkan kekuatannya dalam palunya. Ia segera mengayunkan palunya yang dipenuhi dengan kekuatan itu. Yun Shao yang mendengarkan teriakan prajurit itu bergumam dalam hati. Mengapa berteriak ketika akan melakukan serangan diam-diam seperti itu? Pada saat itu, palu jatuh, berukuran 2 kali lipat saat menghantam tepat di belakang kepala Yun Shao. Suara dentangan terdengar nyaring. Palu itu bergetar dan berdengung, seolah-olah menabrak logam.
Prajurit itu terus menekan Yun Xiao, namun tiba-tiba terdengar suara yang hancur. Yun Xiao berubah menjadi merah cerah. Matanya menatap tajam dengan senyuman bergumam. Tubuh tirani tidak mengecewakannya sama sekali. Sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya, mendorong prajurit itu menjauh. Itu mengejutkan prajurit Palu tadi. Ia berteriak tidak mungkin. Kemudian Yun Xiao berbalik. Ia tersenyum menatap prajurit yang saat ini ketakutan setengah mati. Dengan segera Yun Xiao membuang kedua tinjunya, yang tidak memiliki fluktuasi energi. Itu adalah pukulan kekuatan penuh dengan kekuatan fisik murni. Jika kalian lihat, dan kalian ingat adegan saat Saitama sparring dengan Genos, pukulan Yun Xiao saat ini hampir mirip saat Saitama memberikan pukulan pada Genos dan menghancurkan gunung juga membelah awan. Pukulan itu mengempaskan prajurit Palu tadi. Suara gemuruh terdengar di seluruh kapal. Sedangkan sisa prajurit yang lain terkejut melihat rekannya telah dipukul mundur. Ketika asap menghilang, terlihat tubuh prajurit Palu tadi seolah keriting. Wajah prajurit yang tersisa menjadi pucat. Benar-benar ketakutan. Palu perang adalah senjata Suan terkuat di antara mereka berempat, dan itu adalah senjata Suan tingkat keempat. Namun Yun Xiao baru saja menghancurkannya dengan tangan kosong. Semua orang benar-benar dibuat bodoh. Bahkan seorang Martial King tidak dapat menghancurkan senjata mistik tingkat keempat dengan kekuatan murni. Yun Xiao yang ada di belakang mereka segera mengatakan, jika ada orang yang berani bergerak selangkah saja, ia akan menghabisi mereka semua. Seperti apa yang ia lakukan pada prajurit Palu. Yun Xiao akan mendeskripsikan bentuk prajurit Palu itu. Namun ia bingung bagaimana harus mendeskripsikannya. Karena tubuh prajurit Palu itu tidak terlihat berbentuk sama sekali. Yun Xiao akhirnya menyerah untuk mendeskripsikannya. Ia memilih untuk berbalik menuju eri kapal. Sedangkan prajurit yang tersisa bahkan sampai terkencing melihat pemandangan di depan mereka. Yun Xiao melihat eri utama, dan kemudian ratusan eri berantakan di sekitarnya. Sambil mengerutkan kening, dia mengatakan bahwa ia tidak percaya itu dalam keadaan hancur. Benar saja, kapal perang ini hadir hanya sebagai fasad. Mengapa sekte konstelasi begitu peduli dengan reputasinya? Berapa banyak uang yang harus ia keluarkan untuk memperbaiki kapal perang yang rusak itu? Beberapa alkemis saling memandang dengan heran. Mungkinkah pemuda itu juga tahu tentang eri? Berdiri di formasi utama, Yun Xiao mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia mulai melakukan gerakan mantra yang berubah menjadi rangkaian karakter seperti kecebong dan terbang ke formasi utama di tengah beluluan. Para alkemis di sekitar tercengang saat mereka melihat gerakannya yang terampil. Mereka juga terkejut ketika melihat bahwa formasi itu mulai bergerak. Sementara itu, terdengar teriakan dari luar. Tampaknya seseorang telah membobol kapal perang. Segera suara pertempuran dan jeritan memenuhi udara, dan seluruh kapal perang terpengaruh dan mulai sedikit bergoyang. Itu mengejutkan orang-orang di ruangan itu. Pertarungan yang menggetarkan seluruh kapal perang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang di level mereka. Mungkinkah itu 3 sekte? Yun Xiao tetap tenang dan terus melakukan gerakan mantra. Tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebaiknya ia berhati-hati dan jangan terlalu merusak kapal perang ini. Jika tidak, ia akan menghabiskan banyak uang. Tiba-tiba suara seseorang terdengar di sekitar. Siapa yang berani mencari kematian? Beraninya datang ke sekte konstelasi untuk membuat masalah. Raungan marah bergema di seluruh kapal perang, dan aura mengerikan mulai menyebar. Bahkan Yun Xiao merasakan itu di ruang kendali pusat. Itu tidak lain adalah penanggung jawab sekte konstelasi di Qinghai, seorang martial emperor bintang 1 bernama Su Feng. Terlihat Duan Yue telah duduk di atas tumpukan tubuh orang-orang sekte konstelasi. Ia mendengus dan mencibir Su Feng, hanya muncul setelah ia menghabisi semua orang martial grandmaster. Itu sungguh memalukan, dan ia akan memastikan bahwa Su Feng lah yang akan musnah hari ini. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-75. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!